Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Pampes. Kembali lagi nih di Ngapel, Ngawangkong FPL. Ya. Sekarang apa nih? Hadir lagi. Aduh. Jadi malu Jadi saya. malu. Ya, sesuai janji kita yang di episode sebelumnya akan membahas Liverpool melawan Manchester United melawan Liverpool. Ya, Edisi khusus. edisi spesial. Edisi spesial. Siapakah pelawak merah sebenarnya? Pembuktian. Pembuktian. Karena yang satu belum pernah menang, poinnya masih 0, yang satu belum pernah menang juga, poinnya 2. Gitu ya. Ya. Oke, kita langsung bahas aja kali ya Boleh. pertandingannya. Gimana nih? Yang sudah atau yang mau? Yang mau dong. Oh, Kayak yang semua biarin aja. Oh, yang kalau ahad. mah. Yang Alhamdulillah. lalu biar berlalu. Iya. Tapi ya tetap statistik mah menang Liverpool. Ya pasti. Gimana nih di pertandingan nanti dari Manchester United dulu deh. Gimana nanti pertandingan bakal bagaimana? Nah, kalau dari sisi MU sih kayaknya bakal lebih sulit gitu, apalagi dengan kekalahan kemarin telak 4-0. Telat 4-0. Kalau nonton di episode sebelumnya kan prediksi saya di 3-0 3-0 untuk United. Iya. Tapi di aktualnya terbalik gitu. Malahan Saya juga 4-0. kalau nggak salah ya sempat nanya nggak kebalik. Terbukti sekarang. Ya, betul terbukti. Nah, yang dari segi MU sih mungkin dari mentalitas pasti drop lah dengan kekalahan dari Iya, tim pasti. mediocre yang nilai apa sih poinnya juga cukup besar gitu, 4-0 gitu. 4-0. Tanpa perlawanan lah kita nggak bisa masukin, secara permainan juga jelek gitu. Jadi diharapkan sih nanti saat menghadapi Liverpool punya mentalitas, bisa mengembalikan mentalitasnya, Ten Hag bisa mengembalikan mentalitas atau moral para pemain, jadi bisa lebih percaya diri lah, anggap flashback lagi ke yang pramusim kemarin gitu, jadi tolak ukurnya. Iya. Rumornya nanti di pertandingan melawan Liverpool stadion bakal kosong karena protes terhadap Glazer, Iya. keluarga Glazer gitu ya. Gimana ya tanggapan stadion kosong, tim sedang terpuruk, wah udah we bikin hancur sebenarnya gitu. Iya. Nah, kalau stadion kosong sih mungkin aja stadion bisa jadi kosong. Soalnya lihat dari beberapa berita juga kan demonstrasinya di minggu-minggu ini cukup keras juga gitu, sampai sedikit rusuh gitu di beberapa area di dekat stadion Old Trafford gitu. Nah, yang paling khawatir juga sih kalau mungkin saat stadion kosong terus para pemain tidak mendapatkan dukungan dari supporter, kan itu juga menjadi kurang apa sih, bersemangat lah gitu. Betul, Jadi betul. suatu faktor juga bisa menambah motivasi buat para pemain. Jadi kandang setandang. Ya, jadi Kadang setandang lagi ya, gitu. kayak ini, kayak apa? Waktu Covid gitu, jadi tambah menonton. Jadi kalau waktu Covid kan ada ya suara supporternya gitu ya. Direkam. Direkam lah suara supporternya. Oke. Tapi si Glazer ini apakah dia akan turun nantinya karena diprotes sedemikian hebatnya gitu ya, diprotesnya sama. Jika dilihat dari beberapa berita juga beberapa wawancara sih, keluarga Glazer ini enggan untuk melepas saham United itu, walaupun ada beberapa pengusaha yang berniat untuk membeli saham mayoritas di United itu. Kemarin juga sempat di Twitter rame Elon Musk Ya, mau beli United, dia bakal pindah ke Mars. nah kalau Elon Musk beli United, kemungkinan Old Trafford dipindahin ke Mars ya, biar juara di sana. Oke, itu mah cuma selingan aja ya. Nah, jadi si keluarga Glazer ini enggak melepas kepemilikannya. Kepemilikannya paling jual juga hanya saham minoritas lah, saham-saham kecil gitu, biar mereka tetap bisa mengendalikan klub secara penuh gitu. Tapi yang secara mengejutkan si keluarga Glazer ini ketika dia di demo besar-besaran habis-habisan, dia cerdik gitu ya. Sekarang mau mendatangkan nama besar. Iya. Casemiro. Nah, ini juga mungkin salah satu strategi dari keluarga Glazer juga untuk meredam para supporter gitu kan. Kemarin diisukan Frankie De Jong nggak akan bakal menerak di United lah gitu. Malahan santarnya bakal ke London gitu, ke Chelsea. Terus kayak kemarin tuh siapa tuh gelandang tuh yang Juventus tuh,
Rabiot. Ada yang itu Rabiot. juga kan itu nggak jadi. Nggak jadi, ya. Walaupun memang kalau Rabiot fans United tidak terlalu menginginkannya gitu. Nah sekarang mungkin Casemiro ini jadi opsi buat manajemen United untuk pembelian, istilahnya memperbaiki tim juga, kalau kata Sundanya mah ngabubunga hate Ya, fans lah. benar. Dia di protes habis-habisan. Nih, gue kasih. Iya gitu. Jadi kayak Ambil hatinya lagi para fans gitu. Oke, berarti senang juga ya. Dibilang seneng ya pasti, tapi takut di PHP-in lagi. Yang kan yang jadi masalahnya Mau yang enggak gitu. ya kalau masalah sekarang masalah uang, Glazer udah mau ngeluarin gitu secara pembelian, dia mau ngeluarin uang cukup besar, terus secara gaji juga nggak ada isu gitu. Tapi yang ini pemainnya mau nggak gitu, nggak main di Liga Champion, bentar lagi Piala Dunia kan. Tapi update terakhir dari Fabrizio Romano itu udah deal secara personal sih. Secara personal udah nggak ada masalah apa-apa. Tinggal tes medis nanti beberapa hari ke depan. Tapi katanya diharapkan di tes medis itu sebelum lawan Liverpool. Jadi ketika lawan Liverpool dia udah bisa main. Iya. Gitu sih. Update terakhir. Kalau kayak gitu sih dari Bagus ya? bagus sekali. Terus kan sebetulnya jadi ada keuntungan juga di sisi United dengan tidak bertandingnya Nunes. Jadi beberapa di lini depan mungkin akan sedikit tidak terlalu keteteran lah kan, kalau Lini ada belakang? Ya lini belakangnya tidak terlalu keteteran gitu dengan lini depan Liverpool ya. tanpa Nunes gitu. Oke. Tapi dari Liverpool mah tanpa Nunes juga cukup mengerikan sih kedalaman squadnya. Ya. Apalagi ditambah isunya si sang kapten bakal dicadangkan. Betul. Nah, itu yang bikin para fans juga Senang. di beberapa mereka gara di grup Facebook, terus di itu juga mereka bilangnya ya udah ini memang waktunya dicadangkan dulu gitu. Kita lihat kalau tanpa si kapten ini bermain bagaimana gitu hasilnya. Oke, itu dari MU. Berapa nih prediksinya? 2-1 lah 2-1 menang United. Nggak bakal kembali lagi. Nggak bakal kembali lagi katanya ya. Oke, itu dari kubu Manchester United. Kita pindah sekarang ke kubu Liverpool nih. Liverpool Pak, gimana nih? Liverpool squadnya agak pincang. Pincang. Di tengah nggak ada Thiago, di belakang nggak ada Matip, ya jual Matip. Konate. Terus di depan nggak ada Nunes. Gimana ya? Peluangnya lawan MU bakal kayak gimana? Ya kalau melihat dari statistik sebelumnya mah kan yang paling gacornya mah salah. Tuh. Tetap. Jadi siapapun yang dipasang paling kemungkinan Harvey yang dipasang, lihat ke depan gitu. Jadi belakangnya, di tengahnya bisa jadi Fabinho, Endo sama Mili kemungkinan gitu. Kalau misalkan mau tarung di tengah gitu. Jadi di si Harvey-nya dikedepanin. Jadi Pakas 9 bisa gitu. Balik lagi belakangnya agak kurang Philips lagi ya. Lampu. Tengah Gomez gitu yang kalau lihat dari kemarin mah bisa Gomez sih. Bisa Gomez ya daripada Philips. Apalagi melawan Manchester United, kayaknya Manchester United ini bakal bangkit sih di pertandingan ini gitu ya. Bakal bangkit juga di pertandingan, bakal merepotkan lah buat Liverpool kayak gitu. Jadi kalau peluangnya gimana Pak peluangnya? Peluang mah tetap walaupun main di tandang gitu, ya kita kan lagi ngejar kemenangan keempat beruntun di tandangnya. Setahu saya sih begitu. Jadi dari sudah 12 pertemuan terakhir kita menang 5 seri kalau tidak salah. Itu di 6 pertemuan terakhir. 12 pertemuan terakhir. Kalau tidak salah. Oke, berarti peluangnya lebih besar ke Liverpool nih ya. Untuk saat ini. Oh iya, ngangguk. Iya. Kalau tadi kan prediksi 2-0 tapi sekarang 2-1 tapi sekarang ngangguk. Ya, secara histori ya. Oke, jadi optimis nih Liverpool bakal menang melawan Manchester United di kandangnya. Selama belum terlalu padu mereka di belakangnya kan, sekarang masih otak-atik nih belakangnya United gitu. Jadi Salah dan Diaz bisa memberi kejutan. Salah dan Diaz ya. Nah, hati-hati nih. Saya pasang Diaz di fantasi. Pantesan tadi prediksinya tuh 2-1 gitu. Jadi Diaz musim lalu. Ya, karena Diaz salah satu pemain favorit lah. Saya seneng gaya lihat mainnya Diaz. Oke, senengnya lihat gaya main. Nih Liverpool karena sekarang lagi pincang nih ya, dari semua lini dia pincang.
apa nggak ada mau buat penambahan pemain gitu di transfer, bursa transfer? Apa sudah Kalau cukup? dari Jurgennya sih kemungkinan diam-diam saling Senyap, ngomong, ya? Operasi senyap. senyap. Tahu-tahu ada dapat tidak Ya, kayak yang sebelah tidak jadi gitu. rumor klub gitu. Yang sebelah Iya. ngomong terus Frankie De Jong. Ngomor terus. Kita mah bekerja di kegelapan lah. Kita tahu-tahu kita dapat pemain. Oke. Kalau skor berapa Pak? Prediksi skor? Prediksi skor sih kalau kemarin kan bisa hat trick, paling ya sekarang mah 4 lah. Sekarang 4, berarti sebelumnya 6, 6-0, 4-0, 4-0 lagi. Ya, kita balaskan di Thailand yang kemarin. Kan sekarang mah diseriusin gitu. Diseriusin, Ya, kemarin kemarin mah. bercandain. Ya. Kebalik sama yang ini gitu ya. Kemarin serius kan bercanda. Jangan. Oke, berarti semuanya dua-duanya optimis nih ya. Optimis, Liverpool optimis 4-0 cukup besar. Setiap pemain pasti optimis lah. Gitu. Bukan optimis sih maksudnya mah. Berharap. Lebih ke harapan. Berharap Ya. menang gitu ya. Ya. Jadi nanti siapa sih pelawak merah sesungguhnya gitu yang belum pernah menang di 3 pertandingan awal. Tapi kalau misalnya belum pernah menang di 3 pertandingan awal nih buat Manchester United, apakah ada peringatan untuk sang pelatih? Untuk saat ini sih belum, karena ini juga kan berdasarkan dari sisi manajemen juga masih memberi keluasan lah untuk Ten Hag, karena kan dengan alasan beberapa pemain yang diinginkan Ten Hag juga tidak bisa datang ke United gitu. Jadi beberapa alasan masih bisa diterima. Terus yang kejadian kemarin juga malahan di pertandingan terakhir yang bikin blunder malahan pemain kunci kita gitu, David De Gea gitu, yang terang-terangan di 2 gol awal dia bikin blunder gitu. Jadi dari sisi United mungkin masih ngasih toleransi lah buat Ten Hag-nya. Oke. Komentarnya terhadap Martinez gimana? Nah ini nih. Ini pemain mahal loh, lumayan mahal Ya, gitu ya. untuk ukuran pemain belakang sih mahal lah. Terus itu juga kan memang yang jadi diincar-incar Ten Hag, tapi kenapa saat dia di United dengan arahan Ten Hag pun masih kebingungan gitu untuk mengawal ini belakang United gitu. Kebingungan gara-gara partnernya atau dia sendiri tidak bisa beradaptasi? Belum bisa beradaptasi. Nah kalau dibilang belum bisa beradaptasi, harusnya sih dari pertandingan pertama kan itu di babak 2 dia udah mulai enjoy gitu, tapi dia belum bisa kayaknya. Kalau kemarin di pertandingan terakhir lawan Brentford itu dengan tekanan sebegitu besarnya gitu, tertinggal 2-0, dia makin panik gitu mainnya. Terus partnernya juga mungkin tidak bisa, malah sang kapten tuh nggak bisa nenangin gitu di lini belakang, ngarahin para rekannya untuk tetap fokus. Ini kan jadi kali lah mainan. Saya juga bingung kan, aduh ini gimana? Dan terbukti 4-0 gitu. Menurut Pak Hadi gimana nih si Martinez ini? Ya, kalau melihat dari yang kemarin mah gitu, kayaknya emang seperti si lawannya udah tahu gitu, melihat dari postur tubuh gitu. Jadi banyak ngincar ke sana untuk lombol crossing-crossingnya gitu, khusus ke daerah-daerahnya gitu. Jadi ya, tapi beruntung lah gitu, sekarang Nunesnya tidak main, jadi mungkin yang tengahnya. Nah itu ada satu kurang. keuntungan juga Nunesnya nggak main. Iya. Kecuali kalau misalkan Fabinho jadi di ke depan gitu, agak beda gitu. Nggak mungkin. Firmino juga kayaknya belum bisa main. Setahu saya sih belum, tapi yang kemarin infonya dari Jurgen emang sengaja disiapin juga gitu, biar tidak terlalu banyak diproses di awal, disiapin buat yang ini. Oke. Sekarang kita pemain siapa aja nih yang diwaspadai dari kubu-kubu lawan nih? Dari Manchester United dulu. Dari untuk mewaspadai tim dari pemain Liverpool ya udah pastilah Mohamed Salah itu untuk pasti harus terus dibayangi, terus dijaga ketat, karena Salah kan dia bisa supply bola juga ke depan atau malahan dia yang bikin gol gitu. Terus Luis Diaz gitu. Luis Diaz ya. Secara movement dia mobilnya ya. bagus gitu, dia bisa dari area sektor tengah nusuk langsung ke depan, atau dari sayap inside ke dalam juga dia dia sangat baik gitu dalam pergerakan dengan bola atau tanpa bolanya. Jadi mungkin 2 pemain itu sekarang yang jadi kunci di Liverpool. Berarti yang diwaspadai oleh Manchester United ini Salah dan Diaz ya? Ya. Dari Liverpool
Nggak ada sih. Siapa yang diwaspadai dari MU? Nggak ada. Bingung siapa nih yang harus diwaspadai? Kan kalau tadi Belum pertanyaannya terlihat soalnya. kalau Liverpool sedang agak pincang gitu. Bapak skuadnya kalau MU mah lumpuh. Tuh bisa nanaon bisa nih. Khawatirnya terlena ya. Ya. Gimana nih dari Manchester United? Ya meskipun tidak ada gitu ya, tapi kayaknya adalah sedikit yang harus diwaspadai. Siapa? Fernandes kah atau siapa lah? Masih 2 winger sih di Sancho dan Rashford-nya. Kenapa nih 2 winger? Karena setahu saya Liverpool juga punya 2 wingback yang Ya itu bagus. karena 2 wingback-nya itu masih offensive-nya lebih tinggi gitu. Daripada defensifnya. Ya kurang lebih sama lah defensifnya. Cuman kalau memang udah di depan cukup sulit juga gitu untuk ngejar kedua sayap United yang secara sprintnya memang bagus, lebih lumayan lah cepatnya gitu. Kalau misalnya udah ketinggalan ya paling Hendo atau Fabinho ya harus cover kanan kiri. Kalau misalkan lagi maju Robo dan ATA-nya di sayapnya aja Jadi sih. kedua sayap ya, hampir sama kayak Liverpool berarti ya, kedua sayapnya. Si Salah dan Diaz. Berarti keduanya itu bakal main sayap nih. Iya. Bakal ada pertarungan dua sayap. Iya, kalau perbedaannya kan dari MU pemain sayap kita yang berbahaya gitu. Kalau dari kita mah back sayap kitanya yang Berbahaya. lemah. Yang melemah. Oke gitu. Berarti prediksi menang Liverpool 4-0. Menang MU 2-1. 2-1 ya. Berarti kita lihat nanti siapa yang menang dan siapakah pelawak merah sesungguhnya. Oke, kita cukupkan sekian aja ya. Atau mau ada tambahan nih dari ini pesan-pesannya buat fans Liverpool atau buat fans Manchester United? Kalau buat Sebelum fans, kita closing, pesan-pesannya buat fans United mah sabar. Tahu bos, sabar. banyak dikir. Banyak dikir. Alhamdulillah ya jadi soleh saroleh. Banyak dikir, sabar. Terus jadi pada introvert sekarang. Jadi pada introvert. Nah, kalau di WhatsApp atau ada apa gitu, ayo nongkrong. Nggak dulu nongkrong sekarang. Jangan buka sosmed dulu ya. Jadi ya sosmed dulu semingguan. Oke, dari Liverpool gimana? Ya, tenanglah, kita mah tidak terlalu harus sampai surut-surut dulu baru tsunami. Oh, teori tsunami itu ya? Jangan, weh. Percayalah gitu. Percaya. Sekarang, ya percayalah sekarang mah si skuadnya gitu. Tapi Udah jangan terlalu dalam. nyangkai juga sih, ini Manchester City udah melesat gitu. Iya sih, bedanya dengan tahun kemarin kan Manchester City kalau tidak salah kalah di awal gitu ya. Melesat weh gitu. Melesat. Apalagi kalau sekarang melesat udah gitu. Jangan-jangan yang fans MU itu ngikutin Iya. Teori konspirasinya dipakai. Bisa dipakai bener yang musim lalu City ya kayak gitu. Oke, episode kali ini kita cukup sekian aja. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada prediksi bisa di komen di kolom komentar prediksinya. Ya. Di kolom komentar mau menang MU atau mau menang Liverpool gitu ya. Silakan bebas komennya mau menang siapa gitu ya, dan bebas siapakah pelawak merah saat ini. Oke, kita cukup sekian aja ya. Ya. Cukup ya. Udah lama juga, kita udah hampir setengah jam lebih kayaknya ya. Oke, kita cukupkan sekian aja podcast kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-temannya semua. Apalagi ini local pride, masih tetap local pride dari Banjaran gitu ya. Jangan lupa share ke teman-temannya semua. Semoga channel ini bermanfaat dan Bisa menghibur, intinya bisa menghibur sih. Bisa menghibur, manfaat, bisa menghibur kita semua. Apalagi Apalagi yang dibahas MU mah pasti dari menghibur lah. MU itu pasti menghibur sekali ya. Dan jangan ada yang baper juga ini. Iya. Ya, karena kita mah sersan serius tapi santai gitu. Oke, kita cukupkan aja sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.